Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini melihat perkembangan yang ada di media dan di masyarakat, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan beberapa hal. Tentunya agar masyarakat tidak tersesat dengan adanya narasi-narasi yang berkembang. Sehingga hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal pada rekan-rekan semua media. Mengenai perkara yang sedang berjalan mengenai ijazah Pak Jokowi, yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai, penyelidikannya kan nggak mungkin lanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau itu tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka mencoba menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing, itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazah sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan. Dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini, kami juga minta untuk bertanggung jawab. Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah kemudian yang paling penting rekan-rekan semua ini mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan ya, kubu mereka masih mencoba menarasikan
seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai. Tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, saya lihat tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai perlihatkan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli, baru selesai. Nah ini bagaimana? Kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Mereka lagi coba cari argumen-argumen lain, membangun argumen lah. Nah dengan kita memperlihatkan ini, kami sampaikan sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan. Dan itu sudah dikonfirmasi ya, yang tadi bahwa kami akan teliti dulu kalau diperlihatkan, itu bukan dari kami bahasanya, justru dari pihak mereka lah yang mengatakan itu. Sehingga ya kami melihat jangan sampai publik juga terbawa nih, tergiring dengan opini, ya kalau asli tunjukkan saja. Ya bukan seperti itu caranya, kita ini negara hukum. Masa ada sekumpulan orang yang memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya, itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mbak Mas ada orang maksa terus, dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu, kan tidak benar. Dan ini negara hukum, tidak seharusnya seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada poin tadi ijazah dan lain-lain, ya kami juga sekali lagi mengingatkan dan harus menyampaikan kepada seluruh pihak untuk dapat mempertanggungjawabkan semua yang mereka sampaikan. Dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga Pak Jokowi untuk mengambil upaya hukum terkait itu ya, karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini. Ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Mungkin ada tambahan dulu sebelum. Baik, saya ingin menambahkan sekaligus memberikan pencerahan ya. Terkait mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah selesai melalui laporan masyarakat yang mereka layangkan di Bareskrim itu terkait keaslian ijazah Pak Jokowi ya. Lantas itu sudah dihentikan dan sudah dilakukan uji lapor oleh kepolisian dan pihak kepolisian menyatakan itu identik ya. Artinya mengenai asli apa tidak ijazah ini sebenarnya sudah selesai. Terkait laporan kami di Polda Metro Jaya itu terkait perbuatan mereka ya. Artinya kalau memang ijazah ini sudah dibilang asli, sudah dibilang identik oleh lapor, artinya sekarang tinggal diuji perbuatan-perbuatan mereka ini perbuatan termasuk yang dilaporkan apa tidak.
Seharusnya mereka bisa menahan diri, seharusnya mereka bisa mengerti gitu. Kalau sudah dibilang identik, lantas terus melemparkan isu-isu kebohongan, nah ini yang akan nantinya menjerat mereka sendiri. Sekarang mau lapor mana lagi gitu. Ini kita tinggal di negara Republik Indonesia, ada lembaga khusus yang menguji semuanya itu, yang berwenang, yang memiliki hak karena undang-undang. Itu pun nggak dipercaya lagi, ya lantas mau pakai mana lagi gitu. Mau dibilang uji luar negeri segala macam, nggak dibutuhkan itu semua. Jadi terkait ijazah Pak Jokowi, ya mau dibilang polemik asli apa segala macam, itu sudah selesai dengan dilakukannya lapor dan sudah digelarkan oleh Dirkrim pada waktu itu terkait ijazah, ya maaf, Dirtipidum terkait ijazah keaslian sudah selesai, tidak ada lagi permasalahannya. Yang di Polda itu adalah kita melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang kita adukan, 310, pasal 32, pasal 35. Ya, saya rasa itu tambahan. Ya, ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat 2 bulan yang lalu kita lakukan konferensi di tempat yang sama. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini upaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusuk-kambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuat. Dan sekarang itu semua semakin terbukti, ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisi sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Demikian kami sampaikan sebagai tambahan. Baik, terima kasih rekan sekalian. Saya hanya menambahkan dan menekankan saja bahwa seluruh rangkaian terkait dengan keabsahan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah disampaikan secara luas kepada publik itu sudah secara nyata dan secara tegas disampaikan dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain oleh UGM, oleh KPU, baik KPU daerah, KPU DKI, KPU pusat dalam seluruh rangkaian pemilu, baik wali kota, gubernur, dan presiden. Dan terakhir, setelah mendapatkan penjelasan dari Barreskrim Polri bahwa ijazah asli Bapak Jokowi itu identik
dan sudah disandingkan dengan beberapa ijazah dengan tahun yang sama, dengan fakultas yang sama, kemudian sudah juga dilakukan verifikasi lainnya terhadap dokumen-dokumen asli, dokumen-dokumen otentik Pak Jokowi yang ada di UGM, maka sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu adalah asli dan sah, bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 85. Jadi itu sudah clear. Saya ingin mempertegas di sini. Dan oleh karena itu kami seperti tadi rekan Jakub sampaikan mencadangkan hak Bapak Jokowi terhadap pihak-pihak manapun yang terus menarasikan dan atau sekarang ikut serta menarasikan dan atau membuat framing-framing dengan membuat analisa-analisa pooling-pooling yang sebenarnya poolingnya membuktikan bahwa damage atau kerusakan yang terjadi akibat narasi-narasi yang tidak benar, dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan pihak-pihak tertentu tersebut memang terbukti. Dan menyambung dengan tadi yang disampaikan rekan Rifai tadi, bahwa dengan ini kami minta untuk Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Bareskrim dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dengan transparan dan tegas memproses pengaduan yang disampaikan oleh Bapak yang sangat merugikan Bapak terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan baik secara langsung maupun secara ITE. Dan kemudian terkait dengan ijazah itu sendiri, pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada semua pihak, kepada masyarakat Indonesia, mohon janganlah kita menggunakan narasi-narasi demokrasi, narasi-narasi penelitian, narasi-narasi untuk kepentingan publik, yang mana kita terus merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kami tegas mengatakan merugikan pihak Bapak Joko Widodo. Dan oleh karena itu kami menghimbau kita juga baik media maupun masyarakat untuk menghentikan semua narasi-narasi negatif tersebut dan menghormati proses yang sedang berjalan. Kita tunggu saja, kita lihat saja apakah pengaduan yang disampaikan Bapak itu dapat ditindaklanjuti dan atau bagaimana akhir daripada persoalan ini, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena dampak hukum ke depan. Saya rasa demikian. Mungkin ada pertanyaan Ya. dari teman-teman biar lebih. Silakan. Tinggi dari Bapak Ketum yang tanyakan terkait dengan prosesnya mungkin dari teman-teman pengacara dan ada komunikasi sejauh mana hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro agak lama ini hasil penyelidikannya. Kemudian yang kedua, tadi kan tudingannya agak serius terkait dengan ini udah masuk isu politik. Dari teman-teman pengacara sendiri melihat apakah isu politik ini digerakkan secara struktural atau mungkin sporadis? Kalau struktural, udah kecil nggak siapa dalang? Ya, untuk yang pertama, Mas, kita juga masih menunggu. Jadi kami masih menunggu update dari pihak Polda Metro Jaya, dan seperti yang tadi rekan Rifai sudah sampaikan, kami juga meminta nih kepada pihak Polda Metro Jaya dengan segala hormat untuk dapat terus menindaklanjuti laporan kami, dan kami paham bahwa pasti akan memakan waktu dan kami sangat menghormati, tapi oleh karena itu kami juga pantau terus, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar tanpa intervensi. Jadi kita berharap ini tidak ada intervensi dari manapun, tidak terpengaruh pihak manapun, sehingga jelas clear hitam putih kalau memang ada unsur pidananya mohon segera diproses. Dan untuk yang kedua tadi, justru sebenarnya Mas bukan kami yang menduga, tapi justru dari konferensi pers pihak sana lah yang kami sudah melihat nih loh. Kok konferensi pers mengenai ijazah konferensi pers mengenai ijazah Pak Jokowi, itu kok statement-statementnya mulai belok nih. Kok sudah ada mengatakan yang tadi mengasingkan Pak Jokowi, kok statementnya menyinggung
keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wapres dan lain-lain. Nah, itulah yang kami lihat loh. Ini mulai kelihatan aslinya gitu. Jadi sebenarnya bukan kami sama sekali dari awal melihat ya kami posisinya kami kuasa hukum Pak Jokowi merasa bahwa hak-haknya dilanggar, merasa difitnah, sehingga kami mengajukan laporan. Tapi justru dari mereka yang mulai terlihat nih fakta-fakta baru aslinya mulai terlihat, ya itulah yang kami sayangkan. Dan kami juga menunggu sebenarnya pertanyaan sama Mas tadi, kami menunggu sebenarnya ini siapa di balik ini. Jadi mungkin kita sama-sama menunggu Mas. Saya juga penasaran. Ada tambahan? Pertama, terima kasih dari Kompas. Sepakat juga udah agak kelamaan ya penyelidikannya ya. Tadi gunakan diksi agak kelamaan, betul. Jadi kami juga tadinya menghargai proses yang sedang berkembang. Cuma karena kita lihat sudah hiruk pikuknya sangat tidak sehat, maka mungkin cara terbaik adalah segera status perkaranya dibuat jelas. Ya. Kalau bisa meningkat ke penyidikan, boleh penyidikan, gitu ya. Itu satu. Lalu kedua, ya memang kami melihat ini ada yang mengorkestrasi, ya karena gerakannya itu dari awal, dari 2 bulan yang lalu di ruangan ini kami sudah menganalisis juga, bahkan dari 2 tahun yang lalu kan kami tidak mau tunjukkan dari ijazah, karena kami tahu ujungnya bukan itu kok. Ya. Secara logikanya Mas, kalau saya tunjukkan ijazahnya sekarang, Mas bisa lihat asli itu enggak? Mata kita kan tidak mampu menilai itu. Yang paling benar adalah laboratorium, puslapor. Sekarang pas lapor sudah keluar, suruh tunjukkan lagi. Jadi cara berpikirnya tidak logis, tidak konsisten. Ya, lalu kembali ke kita melihat gerakannya ini kok ada yang mengorkestrasi ya dari sistematikanya, terus cara masuknya begitu ya. Tapi siapa di belakangnya, yaitu untuk keterangan kami lah, gitu ya. Itu untuk kami karena kembali lagi tidak mudah membuktikannya. Cuma intinya karena kami melihat ini sudah di luar betul persoalan akademis, mencari kebenaran, nah ini memang udah membuat gaduh. Ya mungkin di negara hukum ini jawabannya adalah ya hukum harus jadi panglima ya untuk menghentikan ini semua gitu. Apalagi di tahun pertama ini seharusnya kita mendukunglah pemerintahan mau baru jalan belum sampai 6 bulan gitu ya, sudah bikin gaduh sana sini. Karena kita semua juga pemilih di sini. Saya bukan orang politik, tapi saya juga punya suara gitu kan. Saya juga boleh menentukan agar Indonesia ini tetap paling tidak stabil. Ada saatnya dinamika itu muncul, tapi nggak sekarang ini gitu ya, kepagian gitu ya. Jadi dari kurang itu jawabannya, tapi menurut saya karena kebetulan kami orang hukum dan seperti ini paling benar adalah cara hukum gitu ya. Bahwa sekarang dia lari-lari tuh, jadi kan kembali sebenarnya mereka juga tidak konsisten. Keluar hasil lapor dipersoalkan katanya dari 3 ijazah itu ada jarak huruf apa segala macam dibahas, padahal itu kan kembali lagi itu digital bukan analog. Gimana caranya sesuatu yang analog diuji secara digital? Ini logika sederhana aja. Tapi kalau mereka pegang 3-3-nya itu ijazah, mereka periksa, itu baru menarik gitu. Ini kan sesuatu yang analog diperiksa secara digital. Dan berulang-ulang terus, seperti itu terus argumentasinya. Itu bicara kepalsuan. Sekarang di kepalsuan terjawab, sekarang lari soal syarat. Dipersoalkan. Kan beda ya. Ijazah itu ada kepalsuan atau tidak memenuhi syarat, ada 2 model. Kalau kepalsuan itu betul-betul tidak ada ijazah dibuat palsu. Kalau tidak memenuhi syarat itu ijazahnya asli tapi tidak memenuhi syarat, beda. Itu 2 kelompok yang berbeda. Mereka ini larinya nggak jelas. Sebentar bicara palsu, ya. Sebentar lari bicara persyaratan, ditanya KKN-nya, skripsinya, lihat ke desa segala macam. Itu bicara persyaratan itu. Itu udah kayak auditor dikti jadinya. Ya sudah kayak tugasnya auditor dikti. Dan kalau bicara tidak bicara sebenarnya UGM bukan persoalan kami lagi ya begitu. Jadi karena kita melihat sudah tidak konsisten, tidak logis, bahkan tidak sehat gitu ya, terus bergulir di masyarakat, maka ya kami juga sudah dalam satu titik ini sepertinya kita perlu agak lebih serius dari segi penegakan hukum. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Pertanyaan lain, silakan. Dari Kapolri kan akan ada pengawasan internal eksternal terkait dengan kasus ini. Kira-kira kalau dari tim kuasa hukum anggapannya seperti apa? Sebenarnya kembali lagi kalau buat kami ini berlebihan. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas maupun putusan-putusan MK, silakan teman-teman baca, untuk menentukan apakah ijazah sah atau tidak, cukup keterangan lembaga penerbit. Boleh lihat Undang-Undang Sisdiknas itu. Ya, ya. Jadi itu yuridis. Padahal di banyak kepala daerah itu di MK ijazahnya tidak ada, cukup dengan dikeluarkan surat keterangan lulus dari kampus yang bersangkutan, selesai secara hukum.
dinyatakan sah dan boleh ikut jadi pilkada kan begitu. Nah, sebenarnya UGM sudah berikan keterangannya sudah didengar pula oleh pihak Bareskrim. Bahkan bukan hanya keterangan pihak dosen loh, ini udah sampai segala teman kuliahnya, segala dosennya, segala bukti suratnya dikumpulin, coba bisa sebut kuliahnya. Sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi telakor pun dalam pandangan kami sebenarnya berlebihan. Ya, saya kasih gambaran contoh Mbak kalau punya sertifikat tanah, untuk menguji asli tidak, Mbak tanya BPN atau tanya puslapor? BPN. Gitu. Gampang sekali itu ya. Mbak yang ada di Tiwan kalau punya SIM, untuk tahu SIM-nya asli, nanyanya ke Dirlantas atau ke puslapor? Dirlantas. Itu logis banget gitu. Tapi ya kemarin teman-teman Bareskrim tetap masih membawa ke Polri ya. Kami tetap menghargai sebagai bentuk kehati-hatian, dengan mungkin juga mendengar keluhan-keluhan dari pelapor ya. Tapi kembali lagi mau sampai kapan? Sekarang diminta lagi gelar khusus gitu ya. Saya pikir itu sudah berlebihan karena dan gaya dari awal kita sudah menunggu pola ini seperti itu, lempar isu baru lagi, nanti 2 minggu lebih ada lempar isu baru terus, dan kalau kita terus ikut genggamnya nggak selesai Pak. Ya masih banyak isu hukum yang lebih menarik dibanding ijazah gini ya, banyak loh isu hukum yang bisa kita bahas ya. Tapi ya kembali lah, beginilah cara mempolitisasi hukum, dan intinya kami juga minta ini untuk diwaspadai dan sama-sama kita dorong untuk lebih proper ke arah jalur hukum yang benar. Demikian. Jadi saya tambahin sedikit terkait itu. Jadi kita harus sampaikan seperti yang Bareskrim telah sampaikan terkait pengaduan masyarakat terkait pemalsuan itu sudah selesai, sudah dihentikan. Terkait permohonan-permohonan mereka menurut saya tidak relevan, sehingga kita tidak usah lari ke sana. Dan juga bagaimana caranya, misalnya nih ada orang menuding ada uang palsu, tetapi dia tidak pernah memegang uang palsunya yang mana, ya kan? Sehingga saya berharap media juga tidak memfasilitasi hal-hal demikian, karena ini tentunya malah menambah gaduh seperti itu. Jadi saya mohon mengenai dengan pengaduan masyarakat sebelumnya sudah selesai, dan marilah kita fokus kepada pengaduan yang disampaikan Bapak atas hal yang merugikan Bapak terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah kita adukan tersebut. Demikian. Dan kalau mereka mau membela diri, silakan mereka ikut prosesnya dan mereka silakan buktikan di persidangan. Demikian. Ada pertanyaan kira-kira? Ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Ya, jadi sekali lagi mungkin untuk menutup, ya kami sangat menyayangkan masih ada pihak-pihak yang mencoba untuk menarasikan ini semua, karena pihak ini kan sudah jelas UGM tidak dipercaya, KPU tidak dipercaya, Bareskrim sekarang tidak dipercaya, Puslapor Polri tidak dipercaya. Jadi siapa yang dipercaya? Apa kita harus memperlihatkan dan dia menganalisa sendiri baru dia bisa katakan itu asli versi mereka? Apa iya kita harus memenuhi hasrat mereka untuk memperlihatkan, untuk melihat mana sih kayak apa sih ijazah Pak Jokowi? Itu yang kita sayangkan. Ya, sehingga kami minta masyarakat juga untuk tidak terprovokasi juga dengan adanya narasi-narasi ini yang terus berkembang, yang kami sayangkan, yang menurut pandangan kami tadinya dengan Polri sudah memberikan hasil dari penyelidikan harusnya case closed, tapi kelihatannya masih terus berkembang dari sisi narasi. Jadi kami mohon masyarakat untuk tidak terprovokasi. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kencang aja Bang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sikap resmi dan tanggapan hukum tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan aktivis terhadap materi konferensi tim kuasa hukum saudara Joko Widodo yang disampaikan pada Ahad 15 Juni 2025. Hubungan dengan adanya agenda konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo di Jakarta pada Ahad tanggal 15 Juni 2025, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan sikap
dan tanggapan hukum sebagai berikut. Pertama, status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA, dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami menghimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Kedua, proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-res-219-res-4-2025-DIP-Pidum tanggal 9 April 2025 atas nama Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik _1007 _4 Rumawi _res _1.24 _2025 tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga telah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan pada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut. Terakhir, perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, akte otentik dan makan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, dan pasal 266 KUHP atas ijazah saudara Joko Widodo, TPUA telah mengirim surat permintaan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Barreskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2025. Atas surat permintaan dimaksud, Biro Wasidik Barreskrim Polri menerbitkan surat nomor B-1162-4 Romawi _7.5/2025 Barreskrim tanggal 4 Juni 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas, di mana dalam poin kedua disebutkan bahwa Biro Wasidik Barreskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP-B-2831-4 Romawi _2025 Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, dan kemudian diterbitkan surat
perintah penyelidikan dengan nomor SP Lidik /2961/4 Romawi /114/2025 di Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang sama tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyelidikan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah saudara Joko Widodo. Karena pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi hanya bisa ditingkatkan ke tahapan dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Karena itu, kami menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati proses hukum pidana di Barreskrim yang sedang proses untuk dilakukan gelar perkara khusus dan proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menuruti keinginan kuasa hukum Jokowi yang meminta laporan kliennya ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan hanya bisa dilakukan manakala sudah ada pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan. Bukan atensi, apalagi tekanan dari kuasa hukum Jokowi. 4. Perdebatan publik mengenai sengketa hukum ijazah saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Tindakan pihak-pihak yang memframing seolah-olah masyarakat dilarang berdiskusi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasi ancaman sebagai fitnah, provokasi, memecah belah, kebencian, hoax, dan lain-lain adalah tindakan yang tidak etis, tidak beradab, dan tidak bermartabat karena hanya mengedarkan ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Kelima, sejatinya perkara dugaan palsu saudara Joko Widodo bisa segera tuntas manakala saudara Joko Widodo memiliki sikap negarawan sebagai tokoh bangsa, segera menunjukkan aslinya kepada publik. Sikap kekeh saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya makin menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo memang bermasalah. Terakhir, politisi PDIP yang juga mantan staf KSP Beter Suryadi menyampaikan informasi yang sangat mencengangkan. Dalam rilis yang banyak beredar di media, Beter Suryadi menyebut ijazah saudara Joko Widodo merupakan produk Pramuka Salemba dan menyebut saudara Andi Wijoyanto, mantan Gubernur Lemhanas, mengetahui adanya masalah pada dokumen ijazah saudara Joko Widodo. Demikian tanggapan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta 16/2025. Tertanda Petrus Salistinus, Koordinator Litigasi, Ahmad Hojinuddin, Koordinator Non Litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada tambahan sedikit dulu? Cukup? Oh ya, tadi ada atensi dari Pak Petrus. Jadi begini, kepada saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen. Apabila dalam 3x24 jam saudara Joko Widodo cabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporin.
Ada juga tweetnya. Yang dulu semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3x24 jam segera nulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat akan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya simpulkan dua hal ya. Pertama bahwa soal keaslian itu sampai di ini itu belum ada. Secara hukum itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika menyebut bahwa pengacaranya ijazah Jokowi sudah selesai, itu belum gitu ya. Yang kedua adalah soal pernyataan Chaos. Itu tidak akan mungkin karena dan tidak akan terjadi, ini pidana orang per orang yang melakukan kejahatan itu, tidak ada urusan orang lain gitu ya. Itu clear. Saya kira teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan saja kepada para tim hukum dan prinsipal bertanya. Kalau ada ingin mau diklarifikasi dan lain-lain, kita akhiri dulu diskusi kita sekarang ini. Sekali lagi jumpa pers kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di belakang. Yang pasti adalah kita semua menanti, jadi kita benar-benar sekarang ini adalah asli menanti kebenaran. Oke? Kita menanti kebenaran dan kebenaran itu harus lain dari kejujuran. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipertontonkan lagi kekerasan seperti yang diterima oleh sahabat kita Mbak. Itu luar biasa. Itu Bu Menlu tuh kemarin saya lihat perjuangannya tapi dihadapkan dengan kekerasan aparat. Luar biasa. Masalah Gibran tuh Bang. Ya. Kenapa? Terima kasih. Masalah Gibran, bukan Gibran. Semua ini nanti akan dipermasalahkan. Bang. Ini dinasti nih. Bang, lihat ke kiri bang. Bang, lihat ke kiri bang. Ini dinasti. Ya. Bang, jadi pembimbing skripsinya Pak Jokowi siapa, Pak? Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Satu, dua, tiga. Nah, ini baru saja dikenal. Bang, yang pulau dong, Bang. Nah, pulaunya ada di baliknya dia. Ya, oke. Oke teman-teman, makasih ya. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Oke, Masih ada pertanyaan yang lain jangan lari. Bang Rai, foto dulu Rai. Iya, foto. Ya, lihat foto. Gimana fotonya? Ini ya. Diam. Ada. Mana nih kameranya orangnya? Kiri dulu bang. Kiri dulu bang. Ucapannya. Ini mau cerit diam ya. 3, 2, 1. Diam. Lagi. 3, 2, 1. Diam. Suara utang. Saya nggak bawa wah. Ada sih. Ada. Tapi ada yang ketakutan dengan wayang. Kok, Wayang itu bisa masuk pidana. Lancar lagi. Ayo. Kesenian adat tradisional dikriminalisasi. Mas kabel. Kamera banyak ini ya, lihat ya. Jangan sampai di bawah Bang baru datang bang. Kakak keluar turun. WhatsApp dikit aja. Terkait dulu aja. Nanti Pulau belum termasuk ya. Pulau urusan lain lah. Ini pidana dulu. Kau mundurin dikit kau. Ya. Kalau pulau jangan dulu. Pancing pertanyaan. Oke, Bang Suryo. Oke, 1, 2. Yuk, silakan. Gimana hari ini ada respon terkait Bang Suryo hari ini? Tim kuasa hukum kami ya itu menyalankan press conference
untuk menjawab kemarin yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi intinya adalah ada beberapa hal yang kita cermati dalam press conference kemarin. Yang pertama adalah selalu dikatakan bahwa perkara di Bareskrim itu sudah selesai. Tidak. Yang bisa menyelesaikan suatu perkara itu adalah putusan pengadilan. Jadi bukan hasil laboratorium forensik, dan apalagi hasil laboratorium itu banyak sekali terdapat hal yang pantas dipertanyakan, ya, seperti kembalinya tidak jelas, kemudian belum clear dan sebagainya. Yang kedua adalah kemarin ada yang lucu sekali. Salah satu kuasa hukum dari Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ijazah itu dibuka kepada publik itu akan chaos. Ini saya kemudian menjawabnya dengan tulisan bahwa ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu logika lucu sekali dan kekanak-kanakan gitu ya. Karena seperti kita mau belok kanan tapi sayangnya kiri. Tidak ada orang buka ijazah itu terus jadi chaos, kecuali ijazah palsu. Itu bisa jadi chaos. Yang ketiga selalu dikatakan adalah kalau membuka ijazah itu adalah melanggar yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan memang saya selaku pribadi dulu ikut di tim perancang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pada sebelum itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008. Dan pada saat disahkan 2 tahun sesudahnya, tahun 2010 30 April, saya adalah menjadi bagian dari Komisi 1 DPR, anggota Komisi 1 yang mengkawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Justru memang ada pasal 17 huruf A yang mengecualikan kalau itu informasi pribadi, termasuk diantaranya adalah tentang pendidikan. Dan pendidikan itu meskipun itu tidak tertulis ijazah, mereka mencantumkan itu. Padahal naskah akademiknya clear banget. Yang termasuk pendidikan itu kalau KHS, kartu hasil studi. Tapi justru KHS-nya malah kemarin ditampilkan oleh Bareskrim. Jadi sebenarnya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa? Gitu. Tapi yang paling penting, yang jarang pernah diungkap, pasal 28 itu ada, pasal 18 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada. Pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan mana yang dikecualikan, tapi dikecualikan lagi kecuali kalau dalam ayat 2-nya itu untuk kepentingan pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu tidak bisa dikecualikan. Pejabat publik itu harus dibuka dokumen termasuk di. Nah, jadi itu ya hari ini tim advokasi yang terdiri dari Pak Petrus Celestinus sebagai tim untuk bidang litigasi dan non litigasi di Bapak Ahmad Kosinudin dan beberapa sahabat-sahabat lawyer lainnya termasuk Pak Jahmada yang ada di samping saya dan juga Pak Sam dan lain sebagainya. Jadi itu yang. Dan perkembangan terbaru update ya yang dilakukan oleh, jadi kalau hari ini tidak ada teman-teman mungkin kangen dengan Bang Respon ya, kami berbagi tugas. Jadi kali ini Bang Respon yang melakukan perang gerilya di lapangan. Setelah beliau hadir untuk menyimak sidang di Pengadilan Negeri Solo, beliau kemarin juga sempat besuk ya untuk menengok saudara kita Bapak Bambang Trimulyono yang ada di Lapas Sragen. Alhamdulillah Pak Bambang Trimulyono kondisinya sehat-sehat dan baik-baik saja, dan mohon doanya untuk mungkin beberapa waktu lagi beliau akan keluar, dan kalau itu keluar nanti meskipun keluarnya adalah pembebasan bersyarat, itu tentu akan menambahkan satu semangat energi bagi kita lagi semuanya. Yang kedua adalah beliau juga mengunjungi desa yang disebut KKN ya, Desa Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro yang ada di Kabupaten Boyolali. Diedarkan oleh berbagai akun-akun hoax ya yang itu tergabung dalam Ceboker Nusantara. Mereka mengatakan respon nggak dapat apa-apa. Justru respon itu mendapatkan kayak kur gitu ya, mengatakan tuh 80, tapi tidak ada bukti otentik. Jangankan tulisan tangan, saksi yang melihat langsung itu tidak ada. Yang bisa dikatakan hanya katanya ada petugas fotokopi, tapi itu katanya dulu sudah meninggal, atau katanya ini dulu lurahnya berkuasa 2 tahun namanya Pak Jeluk atau Pak Jafar sudah juga meninggal. Jadi ya susah kalau mengandalkan informasi katanya itu. Dalam bahasa hukum, bahasanya Pak Jafar ya, kalau hanya katanya itulah testimonium di auditu. Jadi itu tidak berguna. Itu hanya diinformasikan oleh orang lain, tidak ada nilainya. Jadi itu menemukan bahwa yang namanya KKN itu masih pertanyaan. Yang berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya, di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterangannya, dan meskipun itu kelihatan betul Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya, tapi beliau dengan jujur mengatakan 2 hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripnya Pak Jokowi ya, itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017 tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di
kampus Kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak menjawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia oh enggak, itu kan enggak mungkin. Ya, jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemarin menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademik, dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya, dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Dan hal yang paling menarik adalah yang diketemukan pagi hari tadi. Karena kami itu mendengar ada sesuatu yang tidak tepat ya pada Harian Kedaulatan Rakyat ya edisi tanggal 18 Juli tahun 1980 yang itu seharusnya tertulis 5 Poso tahun 1912 karena ejaan Jawa itu ya mulai dari pertama kali itu Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, kemudian terus bulan ke-9 itu adalah Poso, kemudian setelah Poso Sawal, kemudian terus sampai sampai besar dan lain sebagainya ya itu adalah Poso bukan puasa. Tapi setelah kami datang ke perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Semua dokumentasinya lengkap, mulai dari tahun-tahun 70, 80 semua ada. Kecuali apa? Kecuali tahun 80 pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, ada itu bulan yang sangat krusial. Tidak ada. Dan kata petugas perpustakaan itu dibawa atau dalam kurung diambil atau disita belum dikembalikan oleh petugas yang waktu itu datang petugas kepolisian. Ini kan pelanggaran. Apakah KR itu barang bukti kejahatan? Apakah kemudian masyarakat itu mau kemudian dirugikan karena harusnya bisa membaca KR? Nggak ada. Dan kami juga temukan KR edisi setahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 1979, terbaca bulannya itu adalah Pasa, bukan puasa. Ya gitu. Berikutnya kalau kita lihat KR selalu Pasa. Kalau ada edisi misalnya tahun pertama, tahun tertentu yang kemudian mungkin ada puasa, lah perlu ditanyakan ke KR. Mungkin nggak KR mencetak puasa itu? Ya gitu. Jadi sekali lagi clear, itu informasi terupdate yang dilakukan oleh teman-teman Bang Respon, Sentana TV dan lain-lain yang ada di Jogja. Jadi sekali lagi, jadi Bang Respon itu adalah kemudian sekarang lagi berencana untuk ketemu dengan 1 orang lagi yang ini kalau sudah ada YouTube-nya. Tapi sekali lagi teman-teman terima kasih atas kehadiran di konferensi pers yang dilakukan oleh tim kuasa hukum kami, tim advokasi kami di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di bawah Pak Ahmad Kosinudin, dan tuan rumah ada Pak Sam dan juga di sini ada Pak Jamada dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Bang, Bang Yakub mengatakan bahwa sudah bukan dari pihak Barreskrim terkait ijazah ini, Bang. Ya, mungkin kalau istilah anak sekarang jangan kudet ya. Kudet itu kurang update. Ya, tim pembela ulama dan aktivis TPUA itu telah mendapatkan surat dari Barreskrim, dari Wasisdik tertanggal 4 Juni yang lalu bahwa mereka sudah menerima surat dari TPUA dan akan menindaklanjuti ya permintaan dari TPUA. Tapi apakah tindak lanjutinya itu nanti dengan akan menggelar lagi gelar terbuka atau khusus, itu kita serahkan saja. Tapi sekali lagi saya harus katakan sejujurnya, kalau positif saya katakan positif. Saya salut kepada Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemarin pada saat pertemuan di depan para buruh ya akan kemudian mengajak tim eksternal. Kami harapkan itu masyarakat menunggu janjinya, ya. Masyarakat membuktikan janji Pak Kapolri untuk kemudian melaksanakan apa yang mau dilaksanakan untuk mengundang tim eksternal. Karena setidaknya gini, ada 2 catatan saya yang sudah kemudian sekarang bisa dipertanyakan. Yang pertama, kalau memang janji betul mau objektif, ya, jangan hanya tertibkan hoax-hoax yang ada di seputaran yang lawan politik ya, tapi hoax seputar mereka. Mereka telah membuat hoax bahwa Respon itu katanya ijazahnya palsu dan bahkan itu mengganggu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, Kedutaan Besar Republik Jepang di Indonesia. Bahkan Kedubes Jepang itu terganggu dengan hoax itu karena mencantumkan wajah Perdana Menteri Jepang. Sampai Kedubes Jepang itu melakukan
klarifikasi, ya itu kan berarti mengganggu hubungan kedua negara, dan itu diedarkan oleh hoax dari kelompok namanya Ceboker Nusantara, ya namanya sih mirip-mirip itu ya. Ceboker Nusantara tuh gambarnya burung emprit, ya gitu, ada burung emprit tuh Ceboker Nusantara, ya. Yang kedua, kalau kepolisian mau objektif ya, bukan hanya memberantas hoax-hoax itu, tapi juga tindak lanjuti apa yang sudah dikemukakan oleh seorang tokoh partai senior, partai PDIP, namanya Pak Bambang Betor Suryadi. Ya, karena beliau menyebut dengan jelas ada 6 orang plus 7, ya, plus 1 orang, jadi 7 orang termasuk Pak Andi Wijayanto, mantan Sekap, mantan Gubernur Lemhanas, yang konon mengetahui bahwa ijazah yang dipermasalahkan itu adalah sudah ada dibuat tahun 2012 pada saat Pilkada DKI Jakarta, dicetak di Pasar Pramuka di daerah Salemba, dan sempat ada pertemuan di rumah Jalan Cikini. Itu clear banget ya, nama-nama orangnya ada semua di situ. Dan itu adalah fakta yang harus dibuka. Apakah Pak Betor itu mengedarkan hoax, ataukah sebenarnya ijazah itu sendiri yang hoax ya? Jadi sekali lagi kita salut dengan janji Pak Kapolri, tapi tolong Pak Kapolri tunaikan janjinya. Minimal ada 2 tantangan saya terhadap itu tadi. Bersihkan hoax-hoax dari Ceboker Nusantara, ya, dan kemudian dari tantangan dari Pak Betor Suryadi. Oke? Belum terhenti proses dari baris krim. Insya Allah belum terhenti, karena kalau itu terhenti yang berhak menghentikan itu hanya pengadilan, ya, bukan baris krim, apalagi hanya sekedar laboratorium forensik. Laboratorium forensik is a small part of the system, ya, bukan sebagai pengadilan yang berhak menghentikan perkara. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran.